Dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, kita hari ini berada di tempat yang sangat membahagiakan hati kita, di pondok pesantren Az-Zikra, dalam rangka bosone belandangan gesah-gesah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Insinyur Wahyudi, Pak Yai Mukhtar, mohon maaf Pak Yai, saya atas nama keluarga besar generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan sangat sepakat bahwa perlunya gesah-gesahan ini dilakukan dalam skala yang lebih sering. Digeges lan diasah menericik lan landek. Apa itu? Pertama, sebagai topik hari ini sesuai undangan, bagaimana kita menyikapi kejadian persekusi yang ada di Karawang. Mau tidak mau, itu adalah perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan falsafah yang sudah disepakati sebagai Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tentunya wajib prihatin dengan hal ini, dan ini mengindikasikan bahwasanya pendidikan sosial tentang bagaimana menyadari berbangsa dan bernegara dengan wadah dan payung Pancasila itu adalah saling menghormati, menghargai, menerima dengan etika-etika yang sudah disepakati. Genta insya Allah turut prihatin dalam kejadian tersebut, dan generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan siap mengambil sikap. Kenapa demikian? Bahwa generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan adalah bagian dari anak bangsa negeri tercinta Indonesia Raya. Lebih spesifik, bahwa hal-hal yang terjadi itu dilakukan oleh, mohon maaf, oknum yang mungkin belum menyadari bahwa dirinya juga bagian dari bangsa ini yang sangat merindukan sebuah perdamaian abadi sebetulnya. Tetapi kenapa malah melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji, yang sangat memungkinkan ke depan menjadi embrio mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Sekali lagi, dari Genta menyikapi, satu, prihatin, dan kedua, bersikap tegas bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi, wabil khusus di bumi Belambangan, Kabupaten Banyuwangi. Hal-hal yang mengenai bagaimana ruang-ruang diskusi tadi dibuka, Genta akan tuturi handayani. Karena kami menyadari bahwa tanpa melestarikan adat, tradisi, dan budaya negeri ini, khususnya Belambangan, maka tinggal menunggu waktu lagi saja bahwa kehancuran sebuah bangsa manakala sudah budayanya tidak terawat lagi. Dan di sini bumi Belambangan, sejarah telah mencatat, diawali zaman megalitikum prasejarah, terjadi perjalanan panjang sampai hari ini, mengantarkan bumi tercinta Belambangan berubah menjadi Banyuwangi. Dan ini kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Belambangan, keutuhan Banyuwangi, dengan semangat kembalikan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas ikhtiar kita yang tidak pernah mengenal putus asa. Insya Allah ke depan Banyuwangi kita akan semakin jaya.
sing kalah handi Kiai Mudor, ojo papak pondok pesantren ring Gendang, kula yang Wadung. Taman Suruh siap ketempetan diskusi untuk bangsa ini. Sekali lagi, kandu timbasi jadi nongkonogu, insya Allah salah satu yang dianggap waris bersama keluarga besar Genta tentang Belambangan siap berjuang demi Belambangan. Mantap. Mumpung turun di todong yang dianggap solo udah sempat masaji. Saudaraku yang berbahagia, bahwasanya kalau bicara ke NU, saya sangat menyadari siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Bahkan nggak bisa sedikit pun tentang bagaimana sejarah ke NU. Tapi insya Allah, kadung di dia nah yang tulisannya artinya teguh niku Nahdlatul Ulama. Karena saya dibesarkan dari bukan basic pondok pesantren. Saya dibesarkan di pemerintahan birokrasi mulai tahun 85. Saya dibesarkan dan cinta dengan budaya. Karena hanya budaya yang mampu merekatkan satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Manakala ada tutur kata lisan saya berkenan, saya mohon maaf, tetapi saya tidak pernah memaafkan manakala ada sikap-sikap yang merusak keutuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh yang sudah menyampaikan dari sisi aspek budaya, dan kebetulan beliau sebagai ketua generasi Trah Tawangalun. Tapi ada hal yang perlu nanti tadi yang belum tersampaikan terkait dengan Masjid Agung Baitur Rahman. Kami persilakan Pak Teguh. Mohon maaf, beribu maaf, saking semangatnya untuk Indonesia dan Belambangan ke depannya ini tadi. Terkait dengan dinamika yang terjadi pengelolaan Masjid Agung Baitur Rahman, seperti yang sudah disampaikan dalam diskusi sebelumnya, sejarah mencatat bahwa lahan yang digunakan Masjid Baitur Rahman itu, insya Allah, tapi saya yakin itu adalah milik dari Trah Tawangalun. Tepatnya di awal itu adalah milik Mas Alif. Kemudian secara garis besar saya nggak bisa detail sampaikan, bahkan itu pernah menjadi milik Mas Tolik dan seterusnya dan anak keturunannya, bahwa kemudian telah atau pernah dibentuk satu yayasan sehingga menyebut yayasan itu Baitur Rahman yang peruntukannya jelas. Insya Allah ada dua peruntukan, satu untuk peruntukan makam keluarga, insya Allah begitu. Yang kedua untuk tempat ibadah. Namun demikian, dalam perkembangannya ternyata ada dinamika yang mengusik, sehingga tujuan kakek moyang kami untuk menghibahkan tanah itu demi kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan alam semesta, ini ada sedikit nilai-nilai perubahan. Oleh karena itu kami mohon maaf sekali lagi, anak turune Buyut Tawangalun yang pernah merasa punya hak bersama demi kepentingan bersama akan mempertanyakan hal itu. Apakah tujuannya masih garis lurus atau tujuannya sudah ada penyimpangan dengan kepentingan tertentu. Kami bukan berhak untuk melawan, tapi kami ingin meluruskan yang hak tetap hak, dan itu yang harus kami pertahankan. Itu Pak Wahyudi. Mohon maaf manakala kurang berkenan, kurang lengkap, nanti dibahas dalam diskusi yang ruangnya lebih lebar lagi, waktunya lebih panjang lagi. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang terakhir, dan selanjutnya para Bapak dan Saudara-saudara semati, hal yang perlu kita, tadi pernyataan sikap sudah kita anggap selesai untuk urusan PWI. Ya,
Oke, monggo. Kita ini kan di Indonesia keamanan kenapa kok Arab ini tidak seperti itu? Karena ini ada apa yang terjadi. Dan itu sendiri kok tidak ada sekali ada. Terima kasih Pak Asik. Mungkin sedikit menanggapi saja bahwa sebetulnya secara organisasi kami merasa bersyukur tatkala Kiai Abbas dilaporkan ke Polres, dan mudah-mudahan Polres itu meneruskan kasus tersebut, karena itu menjadi pintu masuk untuk kita bisa menguak semuanya. Kira-kira begitu. Cuman kayaknya Polres ini atau mereka yang melaporkan mulai enggan untuk meneruskan pelaporannya, karena takut dan khawatir akan ada hal lebih besar yang berdampak kepada pelapor. Ya. Ya. Jadi kembali ke konteks yang kedua, untuk terkait dengan kasus masjid ini, anggap kasus Pak ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita laskar, kita pasukan, kejadian perundungan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh Pak Lawi terhadap warga masyarakat, wabil khusus pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita perlu mereaksi. Mereka sudah berkali-kali aksi, sementara kita warga bangsa Indonesia nggak pernah bereaksi. Jadi karena bumi Belambangan yang tadi didakwakan oleh Al-Mukarram Ki Ageng Budi Sroyo bahwa yang di Kamiti Kowetan bakal meledak, ini harus kita lakukan. Saya selaku Gus Durian, selaku wong Indonesia, wong Kejawen, saya ngomong, si Pak Rizik Sihab beberapa tahun yang lalu ngomong bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati. Sekarang yang buta mata buta hati itu Habib Rizik atau Pak Rizik Sihab dan kawan-kawannya. Hasil tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin mengatakan mereka putus secara nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mengakui. Fakta sudah membuktikan Najwa Shihab yang bermarga sama Shihab dengan si Rizik Sihab, beliau mengakui kok bahwa nasab beliau terputus. Sementara doktrin-doktrin yang mereka lakukan meracuni alam pemikiran warga bangsa Indonesia, babi warga NU, khususnya orang Jawa Baratan lah. Jadi kalau kita di Banyuwangi cuma gembar-gembor diskusi nggak akan selesai, dan itu nggak akan dianggap oleh mereka maupun oleh aparat. Makanya saya minta Senin demo lek wani, lek lanang ayo demo. Aku seneng ngarep. Kita demo, kita usir Mbak Lawi dari bumi Belambangan. Ngapain kita halus-halus, mereka kasar sudah kok. Capek kita. Negara ini kan hancur kalau dibiarkan Mbak Lawi itu mengangkangi. Pangeran Diponegoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Mbah Hasan Munadi pun dihabibkan. Saking izin ngomong Habib Sayyid Hasan Munadi. Itu mulai rusak mereka semua. Bahar Smith itu rusak. Apakah seperti itu Rasulullah memberikan contoh kepada warga masyarakatnya, pada umatnya? Rasulullah seingat saya dari cerita-cerita para alim itu nggak pernah kok ngomong kasar. Lah kok sing ngaku keturunannya cangkeme rusak-rusak. Lah lek muflis ngono wong Kejawen rusak pantes. Nggih, saya harap sahabat-sahabat PWI LS Banyuwangi, PWI LS Belambangan, wabil khusus Genta, so Senin iki Pak Sekretaris juga surat pemberitahuan ke Polres. Kita nggak seorang banyak-banyak wong 20 habis demo lek rawani liyane. Monggo nanti diputuskan si dadi ngopera sing nang ngarep aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Ini
satu-satu dulu biar tuntas Pak. Boleh. Jadi kembali ke persoalan yang tadi saya sampaikan. Berikutnya nanti untuk pernyataan sikap sebagai diskusi awal sebelum kita rapat. Habis ini kita datang ke PJNO untuk menyatakan sikap bersama ini di kantor PJNO, tidak di sini. Dan kami mohon sekaligus juga kesepakatan dari para peserta musyawarah ini adalah dari 3 hal pokok yang tadi disampaikan oleh Kiai Wahyudi adalah ada perlu langkah-langkah preventif untuk kita intensif sebelum mengumpulkan banyak orang ini silaturahim. Kami mohon mungkin dari peserta ini, wabil khusus Pak Ketua PWI, kira-kira siapa saja yang kita perlu anjam sana silaturahim untuk mengetuk. Salah satu contoh yang hari ini alhamdulillah hadir, korban dari persekusi. Beliau Ketua Roy Surya, MWCNO, ya, ya, artinya kan alumni, mantan Roy Surya. Surya Pak. Surya NO. Persekusinya apa? Tapi kan judulnya tetap persekusi. Baru kali ini kita bisa bersuara, tapi kan tetap judulnya persekusi. Beliau pernah dipersekusi oleh mereka, dan yang terbaru insya Allah beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan kepada Kiai Wahyudi, pengasuh pondok pesantren Al-Azhar itu terjadi dipersekusi di saat melakukan atau memberikan pengajian di Kampung Anyar, di kampungnya Pak Holi. Ya, Kiai As'ad dipersekusi oleh seorang anak muda yang mengaku dzurriyyah Kanjeng Nabi, dan itu merah itu mukanya. Ya, itu dipersekusi jelas itu di majelis dia, majelis Barokatul Ittiba yang diundang oleh dalam rangka Khol Kiai Hamid yang mengundang waktu itu Muhammad Soleh, tapi alhamdulillah Muhammad Soleh sekarang tersadar, sudah tidak lagi Boten Ustaz Soleh Kampung Anyar pertama. Alhamdulillah sudah tersadar dan tidak ingin mengundang mereka lagi. Kembali ke hal yang tadi saya sampaikan, apakah ini tentunya nanti Bapak Ketua, Bapak Ketua, siapa saja kira-kira yang kita perlu intensif sebelum melakukan 3 hal yang tadi sampaikan. Diskusi ini kalau ujuk-ujuk ngundang, gak kulon kan ya konopo. Ya, gitu. Ya, oke. Monggo. Terima kasih. Jadi kesepakatan pada forum sore hari ini sudah dicatat ada berapa item itu? Sebentar, ada 4, satu pernyataan. Dan yang penting ini salah satu item itu kita silaturahim kepada yang mendapat mandat dari pengurus Yayasan Baitur Rahman yang lama, yakni Kiai Haji Abdul Latif Harun. Saya harapkan nanti ini syukur-syukur kalau semuanya bareng-bareng ke Darun Najah berkenan, monggo. Kalau enggak ya nanti ada perwakilan saya, Gus Maki, Kiai Wahyudi, Kiai Moktor, Kiai Rojak dan lain sebagainya. Tentu nih Pak Teguh, Pak Wahyudi, Doni dari ahli waris ini, monggo yang hadir maupun yang dari selatan kan sekalian pulang nanti. Jadi hari ini setelah bubar ini kita ke PJNO. Ini tadi saya sudah di kotak, di PJNO sudah ada yang mau menerima. Yang penting kita izin nanti membacakan sikap PWI Kabupaten Banyuwangi itu di depan di pelataran PJNO. Biar agak bobotnya kan gitu. Setelah itu monggo yang mau pulang-pulang, tapi sebagian saya minta
khususnya Kiai Wahyudi, Pak Teguh, saya sendiri, dan Wahyudi SE sama Dodi, nanti kita silaturahim ke daerahnya. Oke, nanti kita sampaikan kesepakatan kepada sore hari ini soal masalah yang diusulkan Pak Mukhlis, kita sepakat tapi ditoto lemok worong pulung di sini diguyu di Tegopok Habib Pali loh. Ya minimal kita itu mendatangkan paling tidak ya 100-200 orang itu. Itu justru gak Pancasilais. Oleh ngomong Ketua Genta tadi kan tetap Pancasila dan undang-undang kita itu dididik oleh para guru-guru kita dulu itu untuk tetap menghormati hukum, tetap kita itu tunduk terhadap aturan. Soal menyampaikan aspirasi itu adalah demokrasi dilindungi undang-undang, tapi caranya nek morongpol di sini kadang ngomong delok wah Pak Mukhlis kader Pager Musa kok morongpol berarti Pager Musa deh wis seneng kabeh kan di sini. Kalau bisa datang itu bukan atas nama kelompok tertentu, yang ini ada dari unsur dari PWI-nya, ada dari Banom NO-nya, ada dari putusan-putusan yang lainnya. Ya. Jadi nanti kita kondisikan, saya setuju. Kalau masalah sound system, saya siap. Cuma kemarin demo itu, Bali itu pincuan ini bisa siap loh. Kalau nggak disiap loh, ya mau. Nembok sih minimal kita datang minimal 100 orang minimal. Yang basicnya itu dari Pager Nusa, silakan pakai atribut Pager Nusa. Yang dari Banser pakai Banser, dari PWI memiliki, terus dari Banom yang lain. Kalau dari Genta yang nganggu udeng belambangan ini makanya tak perintah termasuk itu suruh pakai udeng nggak pakai udeng, nungguin jangan kiai. Kenapa lu kiai? Ya orang tak kontrol, ini organisasi ono aturan, bukan si tegak suka sama penuh. Ya tapi kalau orang yang itu, bukan puncak pertungan habis itu naik pribadi aja orang dia. Ya iya kapan disebut coba menang gerak menang di kepala. Jadi coba kembali ke konteks. Ya jadi itu intinya. Jadi masalah demo Pak Mukhlis nanti ditoto ulang. Ya ditoto ulang, kita diskusi lagi. Yang terpenting hari ini kita habis ini bubar dari sini, tapi sebelum bubar makan dulu. Habis makan kita langsung meluncur ke PCNO. Baru ini Pak, tapi ini Pak PCNO. Biar kita nanti membaca sikap, pernyataan sikap. Jadi itu nanti momen PWI rapat sendiri PWI, nanti yang jelas biar ditoto dulu, ditoto laskar sabilillah dan koordinasi dulu, itu nanti ada momen khusus. Yang penting habis ini membaca pernyataan sikap, jadi tonton pernyataan sikap itu siji. Jadi kita mengecam atas kejadian Tangerang dan mohon pada PBNO agar supaya bahasanya pola, ya supaya menindaklanjuti hal-hal yang kejadian ini. Kemudian kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi khususnya yang masih terindikasi kelompok-kelompok muhibin agar segera sadar, ya kan, kembali lagi kepada jati diri bangsa secara tradisional, ikut yang Islam, ya ikut para kiai-kiai pribumi, Kiai Langgaran, Kiai NU, Kiai Muhammadiyah dan lainnya. Tidak usah mengikuti para habib-habib yang selalu menyesatkan bangsa dan negara ini. Itu kira-kira. Terus kedua, bagi para klan habib, ayolah kita hidup sebagai masyarakat bangsa negeri ini yang baik. Kalau mereka tetap menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, ya kita hormat karena akhlaknya, karena ilmunya. Tapi nggak usah lagi mengaku-ngaku dunia Rasul. Itu tidak. Kalau Habib itu panggilan biarkan saja. Yang penting Habib bukanlah dunia daripada Kanjeng Nabi. Itu titik. Soal pribadinya monggo, yang baik yang kita tetap baik. Yang penting kalau kurang ajar ya kita lebih kurang ajar gitu aja.
Kelebat aja diajari. Kira-kira itu, yeah. Jadi itulah kira-kira substansi itu nanti dirumuskan, nanti juru bicaranya nanti 2 aja, jangan banyak-banyak. Saya mewakili PWI, nanti Kiai Mugdor mewakili daripada audit secara umum di depan PJNO. Kebetulan beliau itu saat sekarang lagi menjabat salah satu Suriah cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, pejabat sementara. Jadi enak kan, nanti PWI saya dari unsur NU secara struktural, kalau pelaksana harian itu kan masih di bawah Suriah. Nah ini kebetulan Al-Mukarram Kiai Haji Mugdor Adim adalah Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Harus berani, kapan berani kita jadi marbot. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita makan, mungkin alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu, Pak Kiai. Oh, ya, kita rehat dulu untuk makan. Terima kasih. Ojo pati ngamukan tak kesukaan. Ngamukan.